Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrimah, ME 2019-1152. Kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan mereview ulang 5 materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep-konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang keenam pendapatan yang siap dibelanjakan. Selanjutnya, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara, sebagai indikator pertandingan kinerja antar negara, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara, yang kedelapan yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dan yang terakhir yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang terakhir yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendungan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Sumber-sumber pendapatan yang dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ghanimah, sodakoh, infak, zakat, yusr, jizyah, kharaj, pajak tambang, dan harta karun. Yang terakhir yaitu wakaf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau yang disebut juga dengan monetary expansive policy merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, menyediakan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antar. Yang ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Instrumen kebijakan moneter yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan kecadangan kas,
kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, dan penyesuaian tingkat suku bunga. Kebijakan moneter memiliki mazhab. Yang pertama, mazhab istihaduna, yaitu pada masa awal Islam diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan untuk memadai untuk melakukan perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Mazhab yang kedua yaitu mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalkan alokasi sumber daya yang untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek penumpukan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai tumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, stabilitas harga, mendorong laju investasi, dan mewujudkan keadilan sosial. Komponen-komponen kebijakan fiskal yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi dan disinvestasi, dan pengelolaan utang atau surplus. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, yang keenam pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Dan yang keenam, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak profesional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, jizyah, ghanimah, fa'i, zakat, kharaj, nawaib, dan amwal fahlah. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama, menyediakan kredit terhadap pemerintah. Yang kedua, mengatur kas pemerintah. Yang ketiga, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Yang keempat, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kelima, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Yang keenam, mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Tugas bank sentral dalam perbankan yaitu menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, melakukan pengaturan pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Yang keenam, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif.
Kewenangan bank sentral yaitu untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Nomor 2, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang OJK. OJK adalah suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas untuk penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegritas. Dalam pengawasan OJK diantaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas otoritas jasa keuangan. Yang pertama, asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Dan yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima, asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Tugas OJK yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Selanjutnya, wewenang OJK yang kedua. Yang pertama, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, yaitu membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Selanjutnya, wewenang OJK yang ketiga. Yang pertama, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen. Yang kedua, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.